Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baiklah anak-anak ibu semua, pada kesempatan yang baik ini ibu akan menjelaskan tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua-benua lainnya. Namun, ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai pembelajaran, setelah berdoa, kalian jangan lupa untuk mempersiapkan perlengkapan tulis kalian, seperti buku paket, buku tulis, pulpen, dan lain sebagainya. Kalian akan belajar bersama Ibu Tesi Permata MPD. Selamat belajar anak-anak ibu. Selamat mengikuti. Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian mampu mengidentifikasi pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Baik anak-anak ibu semua, mari kita mulai saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Namun ada baiknya ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian bahwa minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang dinamika penduduk benua Asia dan benua lainnya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, Ibu ingin menjelaskan tentang bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan seperti apa sih pengaruh perubahan ruang itu dan bagaimanakah dampaknya terhadap aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pendidikan, aspek budaya maupun aspek politik. Baik anak-anak ibu, harus kalian ketahui bahwa perubahan ruang dan interaksi antar ruang itu dapat terjadi dalam skala yang kecil maupun skala yang besar, atau lingkup yang kecil atau maupun lingkup yang besar. Jika lingkup yang kecil itu contohnya adalah dari desa ke kota, ada interaksi di dalam desa dan kota tersebut. Kemudian dalam skala yang luas di situ ada interaksi antar ruang, antar negara ataupun antar benua. Nah, yang dimaksud dengan ruangnya itu adalah desa dan kota. Atau yang dimaksud dengan ruang di sini dalam skala yang cukup luas adalah negara dan benua. Sedangkan perubahan ruang ini terjadi karena adanya interaksi di dalam ruangan tersebut. Baik, perubahan ruang dan interaksi antar ruang yang akan Ibu bahas ini secara global, ini adalah interaksi yang skala kecil terlebih dahulu, yaitu contohnya desa dan kota. Perubahan ruang dan interaksi ruang di belahan bumi, yaitu di dunia ini adalah rata-rata masyarakat kita melakukan interaksi antar ruang dari desa ke kota dan skala yang kecil. Nah, adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota itu akan menyebabkan berbagai macam dampak, antara lain dampak yang positif ataupun dampak yang negatif. Bila dampak positif, contohnya akan terpenuhinya kebutuhan pangan yang diperlukan oleh masyarakat kota. Kemudian sedangkan dampak negatifnya itu adalah contohnya semakin meningkatnya angka kemiskinan, ya, kemudian juga semakin banyaknya tingkat pengangguran, semakin tingginya tingkat kriminalitas dan lain sebagainya. Nah, semua ini terjadi karena di dalam interaksi antar ruang, yaitu desa dan kota itu terdapat hubungan timbal balik, gitu. Baik anak-anak ibu semua, ini adalah benua-benua yang ada di muka bumi kita. Ibu akan membahas tentang benua Asia terlebih dahulu. Ini benua Asia, kemudian ini benua Amerika, ini adalah benua Eropa, ini adalah benua Afrika, dan ini adalah benua Australia. Baik, Ibu bahas terlebih dahulu bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia.
Perlu kalian ketahui bahwa perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota itu akan menimbulkan berbagai macam pengaruh bagi desa maupun bagi kota. Nah, untuk di Asia sendiri, di Asia sendiri itu perubahan ruang ini terlihat dari adanya alih fungsi lahan. Mulai dari hutan menjadi pertanian, menjadi pemukiman, ada juga daerah pertanian menjadi pemukiman. Beda halnya dengan di Eropa. Di Eropa perubahan itu sudah berlangsung sejak lama dan meningkat saat revolusi industri. Dengan adanya revolusi industri itu mengakibatkan banyaknya terbentuk kota-kota dan meningkatnya jumlah penduduk yang tinggal di kota. Anak-anak yang ibu banggakan, perlu kalian ketahui juga bahwa di Asia perubahan ruang itu terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50% lahan di Asia telah berubah menjadi wilayah pertanian. Banyak daerah di Asia juga berubah menjadi daerah perkotaan. Nah, perubahan-perubahan inilah yang mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam bentuk yaitu contohnya migrasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Ya, kita lanjutkan dengan perubahan ruang yang ada di benua Asia. Tadi sudah Ibu jelaskan bahwa perubahan ruang di Asia itu ciri khasnya adalah alih fungsi lahan, di mana 50% lahan di Asia berubah menjadi wilayah pertanian. Nah, perubahan-perubahan yang mendorong terjadinya interaksi antar ruang dalam contohnya tadi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, itu bagi kota desa itu punya peran yang sangat penting, yaitu interaksi keruangannya antara kota dengan desa. Dan desa itu membawa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang ada di kota. Nah, pengaruh-pengaruhnya itu antara lain yaitu secara ekonomi, kota itu memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya manusianya di mana banyak tenaga kerja dari desa pindah ke kota. Kemudian sumber daya alam juga dari hasil pertanian maupun hasil tambang. Berikutnya, dengan adanya interaksi antar ruang itu dari desa ke kota menyebabkan di kota banyak menimbulkan masalah-masalah kemiskinan, masalah kriminalitas. Ini terlihat daripada makin banyaknya pemukiman-pemukiman kumuh. Lalu dengan interaksi ini juga kota yang dihuni oleh penduduk pendatang dari desa ini sebagian besar masih mempertahankan budaya dan cara hidup seperti di desa. Nah, perlu kalian ketahui bahwa kota-kota di Asia dan benua lainnya ini menjadi tujuan penduduk dari desa-desa yang ada di sekitarnya. Mengapa demikian? Karena perkembangan ekonomi yang cepat di daerah perkotaan itu membuat banyak peluang kerja dan kesempatan berusaha, sehingga banyak penduduk dari desa pindah ke kota. Kemudian untuk mengetahui kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan mereka pindah dari desa ke kota akan kita lihat pada slide berikut ini. Baik, anak-anak ibu, kita beralih kepada bahasan berikutnya tentang faktor-faktor penyebab penduduk desa pindah ke kota. Nah, perpindahan itu tadi udah Ibu jelaskan bahwa antara lain karena faktor ekonomi, di mana di kota lebih menjanjikan terbukanya lapangan usaha kerja dan kesempatan berusaha itu lebih besar dibandingkan di desa. Lalu ada juga di desa tersendiri terjadinya konflik internal antara masyarakat di desa. Yang ketiga, terjadinya bencana alam di desa, kemudian terjadinya intrusi atau masuknya air laut ke daratan. Ini yang mempengaruhi kenapa banyak penduduk desa pindah ke kota dan terjadilah interaksi antar ruang. Nah, sekarang sudah jelas bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Sudah pahamkah kalian tentang keterkaitan perubahan ruang di benua Asia, terutama lingkup yang sempit seperti dari desa ke kota ataupun lingkup yang luas antar negara dan benua? Jangan lupa untuk bersyukur atas segala nikmat Tuhan yang telah diberikan, sehingga kita masih bisa dapat mengikuti pelajaran hari ini. Berikutnya, Ibu ingin kalian bisa mendefinisikan konsep-konsep apa yang ada dalam penjelasan Ibu tadi, antara lain adalah interaksi antar ruang. Silahkan kalian tulis di buku catatan pengertian daripada interaksi antar ruang. Kemudian ruang itu sendiri apa sih artinya? Silahkan tulis di buku catatan pengertian daripada ruang.
Kemudian arti istilah dari intrusi? Silakan kalian tulis di buku kalian. Kemudian pengertian daripada migrasi, silakan konsepnya kalian tulis di buku kalian. Oke, anak-anak Ibu, di sini dalam pembahasan Ibu ada satu catatan penting yang harus kalian perhatikan, yaitu tentang pengaruh interaksi antar ruang. Ini biasa juga terjadi antar negara dan antar benua. Jarak yang kini jauh itu sudah tidak lagi menjadi suatu hambatan dalam melakukan interaksi. Kenapa demikian? Karena sudah berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, juga kemajuan transportasi. Banyak peristiwa-peristiwa di suatu negara itu dapat dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua-benua lainnya. Baik anak-anak Ibu, sampailah kita pada materi pokok kita, yaitu tentang bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam berbagai macam aspek kehidupan, yaitu yang pertama aspek kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang dalam bidang ekonomi ini terjadi karena adanya kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Jadi apabila ada suatu negara yang tidak mampu memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka akan mendorong terjadinya interaksi antar ruang. Lalu yang kedua, pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan sosial. Sejauh mana pengaruhnya terhadap aspek kehidupan sosial? Perlu kalian ketahui bahwa interaksi antar negara dan benua itu juga melibatkan manusia sebagai pelakunya. Nah, interaksi-interaksi yang dapat terjadi itu saling bertemu atau tatap muka, bisa juga melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah. Mengapa demikian? Karena adanya pengaruh dari interaksi tersebut. Contohnya itu dengan adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Ini adalah pengaruh terhadap aspek kehidupan sosial. Lalu yang berikutnya, yaitu yang ketiga, bagaimana pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap kehidupan budaya. Nah, saat ini perlu kalian ketahui bahwa interaksi antar ruang itu tidak hanya bertemu secara langsung tapi bisa secara tidak langsung. Ada media transportasi, ada media komunikasi, dan ini akan membuat interaksi ruang itu akan terjadi lebih intensif. Nah, anak-anak Ibu, kondisi inilah yang akan membuat interaksi antara masyarakat dengan budaya yang berbeda akan semakin sering terjadi. Nah, kemajuan teknologi transportasi ini akan mendukung terjadinya interaksi budaya secara langsung. Kemajuan teknologi komunikasi juga akan berpengaruh terhadap interaksi budaya secara tidak langsung. Jadi itu ya, bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksinya terhadap aspek kehidupan budaya. Baik, Ibu akan melanjutkan yang berikutnya terhadap aspek kehidupan politik. Nah, interaksi antar ruang juga mempengaruhi kehidupan politik suatu negara. Kehidupan politik suatu negara ini sering sekali dipengaruhi oleh negara lain, bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana sistem demokrasinya, dan seterusnya ya. Jadi dinamika kehidupan politik suatu negara itu tidak terlepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antar wilayah atau negara yang ada di dunia. Baik anak-anak Ibu akan lanjut kepada poin yang terakhir, yaitu bagaimana pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pendidikan itu adalah modal dasar untuk menuju kemajuan suatu bangsa. Nah, banyak sekali negara-negara di dunia ini yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan di negaranya ya, pendidikan untuk warganya. Kemudian dalam perkembangan berikutnya banyak negara yang semakin memperhatikan pendidikan. Interaksi antara wilayah desa kota itu akan membuat masyarakat desa semakin menyadari betapa pentingnya arti pendidikan. Di banyak negara contohnya, akses terhadap pendidikan itu akan semakin baik. Seperti halnya di Indonesia, karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke pelosok desa. Jadi banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya ke kota. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana pengaruh perubahan dan interaksi ruang antar negara terhadap pendidikan? Tadi sudah Ibu jelaskan. Demikianlah kita akan berlanjut kepada slide berikut.
Baik anak-anak Ibu, tadi sudah kita bahas bersama tentang bagaimana pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam aspek kehidupan, yaitu aspek kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Nah, interaksi antar ruang ini identik dengan perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk dari desa ke kota akan menimbulkan berbagai macam dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Untuk desa sendiri, dampak positifnya yaitu akan semakin beragamnya orientasi mata pencarian. Dari berorientasi pertanian akan berkembang menjadi industri. Lalu juga akan meningkatnya produktivitas pertanian. Kenapa demikian? Karena adanya teknologi tepat guna yang menyebabkan cara bertani juga akan menjadi lebih maju. Nah, semakin baiknya sarana transportasi di antara desa dan kota ini akan memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya. Kemudian berkembangnya media massa juga akan membuat warga desa itu semakin tahu tentang perkembangan isu, baik isu politik ya dan sebagainya. Kemudian tingkat pendidikan di desa juga akan semakin meningkat karena semakin banyaknya sekolah dibangun di desa. Otomatis juga tenaga pendidiknya juga akan semakin bertambah. Lalu bagaimana dengan kota itu sendiri? Tentunya akan ada dampak positif dan ada juga dampak yang negatif. Dampak positifnya itu kota akan kedatangan dengan sumber daya berupa sumber daya manusia, yaitu tenaga kerja yang banyak yang datang dari desa, ataupun sumber daya alamnya, yaitu berupa hasil pertanian ataupun hasil tambang. Nah, tetapi penduduk desa yang tinggal di kota ini sebagian akan menimbulkan berbagai macam masalah seperti kemiskinan yang cukup tinggi, kemudian angka kriminalitas yang tinggi, lalu adanya pemukiman-pemukiman kumuh. Nah, anak-anak Ibu, intinya adalah bahwa perubahan ruang dan interaksi antar ruang dalam lingkup desa dan kota akan menimbulkan berbagai macam pengaruh, baik bagi desa ataupun bagi kota itu sendiri. Nah, di benua Asia dan benua lainnya, perubahan ruang ini terlihat dari adanya alih fungsi lahan, dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, dari pertanian menjadi pemukiman dan seterusnya. Tadi udah Ibu jelaskan bahwa di Asia itu lahan pertanian 50% berubah fungsi menjadi dari hutan berubah fungsi menjadi pertanian. Bagaimana dengan di Eropa? Di Eropa pun demikian. Perubahan-perubahan tersebut berlangsung cukup lama sampai dengan munculnya revolusi industri. Dengan adanya revolusi industri itu otomatis akan membentuk kota-kota baru dan membuat jumlah penduduk semakin bertambah. Nah, untuk pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Eropa, benua Australia, benua Amerika, dan benua Afrika, ini pembahasannya adalah hampir sama dengan pembahasan pada benua Asia. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya, dapat mengerti dengan baik, dan dapat kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Demikianlah, terima kasih, tetap jaga kesehatan, berolahraga, pola makan sehat, dan jangan lupa berdoa. Ibu sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.